Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Paira, NIM 2018-03-014 dari program studi Ekonomi Syariah semester 4. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan tentang mata kuliah manajemen risiko, yakni tentang pemindahan risiko melalui alternatif risk transfer atau yang biasa kita sebut dengan ART. Nah, jadi yang pertama kali kita artikan apa sih alternatif risk transfer itu sendiri. Nah, jadi ART atau alternative risk transfer ini adalah seperti yang di sini. Nah, jadi langsung saja kesimpulannya bahwa alternative risk transfer ini adalah penggunaan teknik atau taktik penggunaan selain asuransi tradisional atau reasuransi, yang mana untuk memberikan perlindungan untuk perusahaan atau entitas perusahaan untuk menanggung risiko. Nah, jadi alternatif transfer ini itu memberi perlindungan kepada perusahaan. Nah, kemudian alternatif transfer ini juga merujuk pada kegiatan di mana perusahaan asuransi atau reasuransi untuk melakukan risiko dari pasar modal menjadi risiko perusahaan asuransi atau reasuransi. Nah, jadi itu tentang ART atau alternative risk transfer ini. Kemudian ada juga yang namanya evolusi alternative risk transfer atau evolusi ART. Evolusi ART ini diawali dengan yang pertama itu pada captive, merupakan bentuk pertama pada ART ini. Kemudian setelah ini berkembang juga menjadi risiko perusahaan yang tak terbatas. Kemudian selanjutnya berkembang menjadi sekuritisasi pada produk-produk asuransi. Nah, jadi itu evolusi dari asuransi ini sendiri, evolusi dari ART ini sendiri. Nah, kemudian setelah itu apa sih produk-produk dari alternatif risk transfer ini sendiri dan bagaimana kegunaannya? Nah, jadi ART ini mempunyai produk-produk atau kegunaan juga, yaitu yang pertama itu pada captive yang merupakan bentuk pertama dalam ART. Jadi captive ini merupakan bentuk pertama dalam alternatif risk transfer atau ART. Nah, jadi apa sih captive ini sendiri? Jadi captive ini adalah perusahaan asuransi yang mana bisnisnya ini kebanyakan disuplai oleh pemilik perusahaan. Kenapa? Karena captive ini berfungsi sebagai alat transfer perusahaan induk, yang mana untuk mentransfer risiko-risiko yang punya tekanan tinggi ke dalam bentuk risiko yang lebih efisien. Nah, dan juga captive ini sebagai medium untuk mentransfer risiko-risiko yang punya tekanan tinggi dan tingkat kerugian yang tinggi dengan risiko yang punya tingkat rendah. Nah, itu captive yang merupakan bentuk pertama dalam alternatif risk transfer ini sendiri. Nah, setelah captive ada juga yang namanya itu finite risk. Nah, finite risk ini juga merupakan dari ART. Nah, jadi apa sih finite risk ini? Nah, jadi finite risk ini adalah metode mengkombinasikan dari transfer risiko dengan pembiayaan risiko, yang mana menekankan pada nilai waktu dalam uang atau time money of value atau value of time money. Nah, yang mana finite risk ini bertolak belakang dengan asuransi tradisional, yang mana kalau asuransi tradisional ini menekankan pada prinsip utamanya yaitu penyebaran risiko dengan jumlah yang sama atau homogen. Berbeda dengan finite risk ini sendiri merupakan penyebaran yang merupakan penekanan prinsipnya itu pada penyebaran risiko dalam waktu yang panjang. Nah, jadi itu finite risk itu sendiri. Kemudian finite risk ini juga mempunyai ciri-ciri yang pertama tadi penyebaran transfer risikonya dalam waktu yang panjang.
Kemudian yang kedua juga risiko yang tak terbatas. Kemudian yang ketiga itu yang kedua tadi risiko yang tak terbatas. Kemudian dia ini tetapi mengkombinasikan hasil underwriting. Jadi underwriting maksudnya dia ini meneliti risiko-risiko sehingga dapat diefisien dan diminimalisir. Kemudian juga ada yang ketiga ini untuk pembagian hasil dari premi dan klaim. Jadi pembagian hasil dari pemanfaatan dan juga pembayaran asuransi tersebut antara penanggung dan tertanggung. Kemudian jadi itu finite risk. Kemudian ada juga yang namanya sekuritisasi dari program-program asuransi yang merupakan bentuk akhir dalam ART. Nah, setelah finite risk ada juga sekuritisasi. Jadi sekuritisasi ini adalah merupakan program asuransi yang mana merupakan teknik pemusatan dan transfer risiko. Jadi merupakan teknik pemusatan dan transfer risiko yang mana bentuk akhirnya ini mempunyai efek pada instrumen atau instrumen pasar uang dan modal. Nah, jadi itu sekuritisasi ini. Dan sekuritisasi ini dari artinya saja kita bisa mengetahui bahwa dia ini lebih ke sekuritisasi, berarti lebih mengamankan seperti itu. Nah, sekuritisasi ini dapat berupa juga sekuritisasi program, misal sekuritisasi obligasi, kemudian sekuritisasi pinjaman hipotek, nah yang mempunyai risiko yang tinggi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ART ini. Nah, jadi yang pertama itu tadi pengertian ART, kemudian evolusi ART kan, kemudian produk-produk ART yang tadi itu merupakan captive bentuk pertama, kemudian finite risk, kemudian yang terakhir dalam bentuk akhir yaitu sekuritisasi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa alternatif risk transfer ini sendiri dapat menjadi solusi untuk pembiayaan risiko yang mana menekankan pada pembiayaan transfer risiko. ART ini juga mempunyai metode atau mekanisme proteksi yang mana menawarkan transfer risiko yang lebih murah dan peningkatan pada sekuritas sehingga arus kas perusahaan lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.